Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Welcome back to podcast sahabat podcast FIAIUII. Hari ini kita akan berbincang dari sekian buku yang telah dibahas dari episode sebelumnya. Hari ini kita bertemu dengan narasumber. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak Yusdani? Alhamdulillah Bu Anissa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, sahabat podcast FIAIUII, sesi kali ini kita akan berbicara tentang satu buku dari sekian buku-buku beliau yang cukup banyak dirilis pada tahun 2023. Di 2024 sepertinya ada beberapa buku ya, tetapi masih proses ya, saya kira. Kita satu hal yang bisa kita pelajari bahwa produktivitas menunjukkan bahwa kita seorang akademisi yang sejati, begitu ya Pak Yus ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik sahabat podcast FIAIUII, perkenankan saya Anissa Budiwati untuk bisa berbincang membedah satu buku yang sesi kali ini cukup menarik. Ada satu buku yang berjudul Teologi Baru Politik Muslim, Pertautan Agama, Negara, dan Isu-isu Politik Kontemporer. Ini rasanya kalau Muslim berbicara politik ini rasanya arahnya negatif begitu Pak Yus. Apa betul seperti itu gitu ya? Ya, saya kira sangat tergantung pada perspektif yang kita gunakan. Tetapi sebetulnya ketika kita berbicara politik, saya kira hal yang sangat fundamental itu adalah teologi politik. Teologi politik. Ya, karena itu buku ini memang diberi judul Teologi Politik atau Teologi Baru Politik Muslim ya. Karena bagaimanapun apapun aliran politik itu tidak bisa lepas dari fondasi atau fundamental teologi politik yang dianut oleh masing-masing varian pemikiran. Oke, baik. Jadi pemirsa sahabat podcast FIAIUII sekalian, penting untuk menyoroti beberapa aliran politik, tetapi sebenarnya bahasa yang lebih fundamentalnya adalah teologi politik ya. Nah, satu buku ini terkait dengan utamanya bahasan tentang relasi agama dan negara atau politik. Ada beberapa aliran ya yang ditulis dalam buku ini secara lengkap bahwa salah satunya ya ada aliran bahwa Islam itu bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat. Tidak hanya hubungan Tuhan dan manusia, tapi juga agama itu mencakup seluruh pengaturan terkait segala aspek kehidupan termasuk politik. Nah, tetapi ada aliran yang kedua bahwa menganggap Islam sebagai agama dalam pengertian Barat, tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Dan yang ketiga di buku ini menyebut bahwa aliran Islam bukan yang tadi semata-mata agama dalam pengertian Barat, ya, tidak hanya hubungan manusia dan agama. Manusia dan Tuhan maksudnya, dan tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, tapi justru Islam ini bermakna bahwa memiliki seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara. Nah, kira-kira dari aliran ini Indonesia itu masuk kemana ya Pak Yus? Baik, terima kasih Ibu Dr. Anissa Budiwati ya. Pertama tadi ya sudah dijelaskan ya secara umum. Ada 3 varian pemikiran teologi politik ya. Ada yang kita sebut dengan aliran yang aliran integralistik, atau juga kita sebut dengan tadi aliran yang menghendaki apapun nama negara itu harus ada Islam. Ya. Dan tokohnya saya kira banyak sekali, dan Indonesia juga ada pendukungnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, aliran yang tadi sudah disebut oleh Ibu Dr. Anissa tentang aliran yang mengatakan bahwa Islam teologi politik yang hanya berurusan dengan masalah kenegaraan, tidak ada masalah yang lain gitu ya. Dan itu yang kadang-kadang dituduh ini adalah aliran sekuler gitu ya. Sekuler. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang aliran tadi sudah juga disebut oleh Ibu Dr. Anissa terkait dengan aliran etis substantif ya, etis substantif. Nah, aliran etis substantif ini menurut saya dia mengkritik aliran pertama yang aliran mengatakan Islam serba lengkap. Kemudian juga mengkritik aliran yang mengatakan ya teologi politik Islam itu semata-mata hanya mengurusi masalah hubungan
manusia, tidak ada hubungannya dengan masalah Tuhan gitu ya. Nah, yang ketiga ini justru memberikan sebuah solusi bahwa teologi baru politik Muslim itu, ya memang di dalam Islam itu tidak terdapat sistem dan model baku tentang negara dan pemerintahan, tetapi Islam menyediakan seperangkat nilai-nilai etis yang itu perlu diterjemahkan oleh umat Islam Indonesia ya. Nah, tadi menarik. Sebetulnya kalau saya boleh memahami, mungkin UII posisinya di mana ya? Atau Indonesia itu posisinya di mana dari tiga aliran itu? Nah, saya mengatakan dengan sangat yakin bahwa teologi politik yang dianut oleh umat Islam Indonesia itu adalah aliran yang ketiga. Aliran Ya, yang aliran etis substantif. substantif. Ya. Makanya begitu diterjemahkan ke konteks sekarang, saya kira kita tidak masalah dengan Pancasila, Undang-Undang 45, kemajemukan dan sebagainya. Yang penting kan etikanya itu tidak bertentangan secara prinsip dengan ajaran-ajaran Islam. Saya kira itu Bu sebagai uraian awal ya dari buku ini. Baik, terima kasih. Oke, Pak Yus. Sahabat podcast FYI UII menarik sekali karena tadi disebutkan ada 3 aliran dan 3 aliran ini sebenarnya akarnya dari 3 paradigma tadi. Iya, betul. Nah, kita berposisi untuk bisa mengawal tadi ya etis substantif gitu ya. Tapi di sini di buku Teologi Baru Politik Muslim menarik. Ada kata-kata paradigma instrumental. Gitu ya. Jadi tidak tertarik pada bentuk negara, model eksekusi, tapi lebih mementingkan kepada substantifikasi Islam. Sehingga ada pemaknaan nilai Islam secara hakiki dalam proses politik dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kira-kira umat Islam yang sudah memiliki sejarah panjang di Indonesia ini, apakah pernah melakukan itu atau mungkin bentuknya bisa kita sharingkan ke pemirsa pada saat ini, Pak Yus? Ya, jadi dari 3 aliran, sebetulnya tadi aliran pertama yang kita sebut dengan aliran integratif, yang itu wilayah agama juga wilayah politik, atau wilayah politik juga wilayah agama. Yang tadi saya sebut di awal itu pokoknya negara harus ada negara Islam, pemerintahan Islam, dan pokoknya semuanya harus ada kata Islam secara formal gitu ya. Nah, kemudian aliran yang kedua itu adalah aliran simbiotik atau mutual simbiotik ya. Ini aliran yang mengatakan perlu dipisah antara agama dan politik atau negara, tetapi saling membutuhkan ya, saling membutuhkan. Agama membutuhkan politik atau negara, negara juga membutuhkan agama. Dan ini aliran ini yang barangkali susah untuk diterapkan di Indonesia gitu. Termasuk juga aliran yang pertama ya. Nah, sementara aliran yang ketiga adalah aliran yang kita sebut dengan pola hubungan instrumentalistik. Maksudnya begini. Jadi dalam aliran yang ketiga, etis substantif itu, bisa saja negara itu jadi instrumen agama, tapi juga berbahaya juga bisa sebaliknya. Agama menjadi instrumen pemerintah. Oh, jadi timbal balik begitu ya. Nah, tapi mungkin yang kita maksud yang saya maksud dalam buku ini adalah instrumentalistik itu adalah negara, pemerintah itu adalah instrumental dari bagaimana kita mentransformasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu penjelasannya gitu. Oke, menarik ini. Jadi ada kata-kata sebenarnya umat Islam kita itu kalau bisa ya mentransformasikan begitu ya dan memformulasikan sekaligus. Jadi negara itu sebagai instrumen begitu ya, alat untuk bisa mengembangkan nilai-nilai dari ajaran Islam. Nah, pertanyaan kemudian Pak Yus, jika kita melihat sosiohistoris, sosiokultural, karena kita berbicara Islam itu tidak lepas dari bagaimana Nabi itu lahir di Timur Tengah, kemudian mengajarkan ajaran Islam. Nah, kita tidak terlepas dari sosiokultural, budaya yang ada pada konteks saat itu. Apakah harus kita mengikuti bagaimana pada saat itu Rasulullah menjalankan yang kita selalu menyebut kalau dalam buku-buku itu Islam itu sama dengan demokrasi. Nah, kira-kira bagaimana Pak Yus? Ya, saya kira menarik. Jadi ya saya sepakat itu paradigma kita bahwa kita juga untuk merumuskan sistem atau bentuk politik atau negara dalam konteks kehidupan sekarang, ya saya kira tidak lepas dari sejarah. Tetapi memahami sejarah itu tentunya tidak begitu saja kita pahami secara secara tekstual, tetapi di situ
lebih kepada substansi dalam hidup bernegara. Salah satu contoh mungkin, Bu Anissa saya kira sudah sangat paham ketika kita mempelajari Piagam Madinah. Ya. Ya. Dan Piagam Madinah ini menurut saya ini menjadi rujukan para pihak. Bahkan ada yang mengklaim, para orientalis sekalipun mengatakan bahwa Piagam Madinah itu adalah konstitusi politik atau konstitusi negara pertama di dunia. Ya, Dan itu oke. orientalis ya, bukan umat Islam saja, tapi orientalis. Saya sangat kuat pemahaman itu ya. Nah kemudian ada juga rujukan misalnya komunitas tertentu yang mengatakan bahwa kita harus mencontoh negara yang didirikan Nabi di Madinah. Betul. Nah persoalannya cara kita mencontoh itu seperti apa? Apakah mencontoh apa adanya atau kita mencontoh etikanya? Nah posisi kita mungkin dalam konteks ini kita mencontoh etikanya. Oke. Kalau misalnya para pengusung negara Islam mengatakan contoh negara Islam Madinah di Piagam Madinah, saya mengatakan tidak ada kata satupun negara Islam, negara yang didirikan Nabi di Madinah, tidak. Tapi negara itu ada komunitas Madinah. Oke. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan teologi politik ini, saya mengatakan mungkin dalam konteks historis yang kita contoh itu adalah etika politik yang dibangun Nabi ketika di Madinah. Ya. Bahkan ada seorang orientalis mengatakan begitu sangat modernnya atau sangat majunya teologi politik yang dibangun Nabi di Madinah, maka masa-masa berikutnya tidak bisa lagi mencontohnya. Jadi itu sudah melampaui zaman gitu. Nah, saya kira ini menarik sekali ya. Dan sampai sekarang menurut saya di Indonesia sudah banyak disertasi, tesis yang mengkaji Piagam Madinah. Tapi saya lihat memang masih ada yang mencoba memaksakan formalisasi semuanya. Saya kira ini ya mungkin perspektif ya, itu tidak bisa kita hindari. Tetapi perspektif kita mungkin yang perlu kita coba adalah etika negaranya atau etika pemerintahan. Gitu. Sesuai ini pemirsa sekalian, sesuai dengan yang ada di bukunya, ada muncul dua mazhab dalam teologi politik baru Muslim, formalistik dan substansialistik. Wah itu keren ini ya, ada dua istilah yang muncul untuk bisa kita transformasikan bagaimana sih bentuk kita dalam bidang kehidupan politik negara maupun pemerintahan. Nah, namun demikian Pak Yus, orang kemudian bertanya, sebenarnya kalau belajar tentang politik Islam itu kan belajar dari sejarahnya seperti yang tadi disebutkan ya, ada Piagam Madinah dan sebagainya. Kemudian kita mengambil nilai-nilai. Tapi sekali lagi sebenarnya watak ajaran Islam itu kan multi tafsir ya, atau kita sebut dengan polyinterpretable gitu. Betul. Nah sebenarnya bagaimana kita menjaga agar ketika kita bersikap berkehidupan dalam politik ini ya sesuai dengan ajaran Islam. Apakah kita harus misalnya nih Pak Yus secara pragmatis kita misalnya ya melibatkan ulama gitu ya, ulama tafsir, ulama yang bidang keagamaan misalnya di negara kita atau di pemerintahan kita atau seperti apa untuk mengawal sesuai dengan koridor agama? Baik, mungkin perlu saya jelaskan dulu. Jadi ketika kita berbicara tentang politik Muslim ya, itu sebetulnya ada 3 ranah ya. Nah 3 ranah pertama itu adalah formulasi atau ya rumusan tentang teologi politik. Kemudian yang kedua rumusan cita-cita politik. Kemudian yang ketiga adalah transformasi dan juga pencapaian cita-cita politik. Nah kebetulan buku ini lebih fokus kepada teologi politik. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Anissa bahwa dalam buku ini saya sederhanakan dari 3 varian itu kita sederhanakan, ada legal formalistik satu varian, kemudian ada yang substansialistik gitu ya. Jadi kita dari 3 itu bisa kita sederhanakan gitu ya. Nah tentunya saya sepakat bahwa ajaran Islam itu sumbernya satu, tapi ketika dipahami oleh umat Islam termasuk di dalam politik itu polyinterpretable. Nah di sini barangkali kita perlu menyikapi berbagai varian-varian pemikiran politik Islam terutama dalam bidang aliran teologi politik ini, yaitu menurut saya perlu kita toleran ya. Jadi tentunya kan misalnya ada yang ingin mengusung konsep negara Islam misalnya, itu ada teologi politiknya, yaitu teologi politik integralistik atau integratif itu. Jadi dasar pijak mereka itu kan. Nah, jadi semuanya harus berlabel Islam misalnya gitu. Dan itu bukan masalah salah dan benar.
Tetapi tentunya ketika itu ditransformasikan dalam konteks kehidupan muslim sekarang, kita harus melihat di mana itu akan diterapkan, kira-kira mana yang lebih pas. Nah, maka kalau kita kembali tadi pertanyaan awal Bu Anissa mengatakan kalau Indonesia mana posisinya, atau ya mungkin UII itu kayak apa ya teologi Iya, politiknya betul, gitu ya. betul. Saya mengatakan di yang ketiga, atau etis tadi, etis substantif itu ya, atau substantif yang dalam bahasa lain gitu ya. Nah, jadi mengapa saya katakan begitu? Karena budaya kita ini sangat plural ya, majmuk. Kemudian agamanya juga banyak, budaya juga kita banyak. Dan itu adalah sebuah instrumen penting bagaimana ajaran Islam itu ditransformasikan, terutama dalam bidang politik dan negara. Nah, maka kita sangat bersyukur ya, pendiri Republik ini dan juga pendiri UII ya, bahwa mereka tidak menghendaki negara Islam. Bahkan mereka mengatakan ya NKRI yang sampai sekarang ada istilah NKRI harga mati. Harga mati. Atau dikatakan NKRI Darul Ahdi Wasyahadah. Nah, ini menurut saya menarik. Menariknya apa? Kok kita itu mayoritas muslim di Indonesia, tetapi kok tidak ada mau mendirikan negara Islam? Andai kata Indonesia yang berada di Timur Tengah, saya yakin 100% akan mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, ini mungkin kearifan teologi politik yang dianut oleh founding fathers Indonesia, termasuk juga founding fathers UII. Dan ini perlu kita rawat. Cara berpikir teologi politik seperti ini. Saya kira itu penjelasan singkatnya. Terima kasih. Wah, makin menarik lagi pemirsa untuk menerjemahkan dan memformulasikan gitu. Tapi sepertinya kalau misalnya ada pertanyaan praktis ini ya, ulama boleh nggak berpolitik atau masuk ke dalam partai? Kan di Indonesia ini bisa menjadi kedudukan pemerintah yang dimana dia itu dalam arti penguasa ya. Ada strategi atau langkah-langkah yang memang menyesuaikan dengan kearifan lokal di Indonesia ini. Boleh nggak Pak Yus? Nah, begini Bu, jadi kalau terkait kira-kira misalnya ulama atau kiai ya, atau mubaligh gitu ya, kira-kira mereka aktif di politik praktis gitu ya. Ini ada dua pandangan umat Islam Indonesia. Walaupun saya mengatakan begini, jadi dua pandangan itu, pertama begini, ada yang tidak setuju betul kalau ulama itu masuk ke partai politik atau politik praktis. Nah, tapi ada yang mengatakan silahkan, ya silahkan. Toh itu juga peluang ya untuk mentransformasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan bangsa dan negara gitu ya. Dan tidak sedikit kan banyak juga politisi itu yang berasal dari mubaligh ya. Bahkan mubaligh kota kita Kiai Haji Zainuddin MZ itu kan pernah juga aktif di partai politik P3 kan. Betul. Nah itu. Nah, saya mengatakan pendapat pribadi saya ya silahkan. Tapi kita mohon ya ketika berpolitik ya konsisten, istiqomah itu saja, dan memegang prinsip teguh beberapa hal terkait dengan ajaran Islam. Jadi jangan sampai ketika mereka aktif di parpol atau di politik praktis malah keistiqomahan mereka luntur. Itu saja saya kira. Ya mungkin argumentasi umat Islam yang tidak menghendaki atau tidak rela lah kalau dalam bahasa lain ulama berpolitik, yaitu khawatir ulama itu menjadi sasaran istilahnya justru dimanfaatkan oleh sistem gitu ya. Tapi saya kira ulama kita kan sangat cerdas gitu ya. Masa ulama kita diperalat dalam tanda kutip. Tapi menurut saya justru kesempatan untuk mentransformasikan Islam dalam konteks kehidupan bangsa dan negara, termasuk dalam bidang politik praktis. Baik Pak Yus, semakin menarik lagi ini ya. Kalau begitu Pak Yus ya, yang ditawarkan dalam buku ini sebenarnya untuk mengawal ada nilai-nilai ya, yang untuk bisa kita jadikan agar kita bisa memformulasikan atau mentransformasikan gitu ya nilai-nilai Islam itu. Ada nilai berperspektif demokrasi, pluralisme, dan ramah HAM. Nah, kira-kira ini bukan ramah anak ya, sebenarnya ramah hak asasi manusia gitu. HAM ya, hak asasi manusia. Nah, kira-kira dari nilai-nilai yang tadi, mana sih yang seharusnya prioritas yang untuk kita sasar dalam waktu dekat ini? Gonjang-ganjing dalam setelah pemilu begitu ya tahun 2024, bahwa sinergi nalar kita itu harus sehat begitu. Bagaimana Pak Yus? Begini, menurut saya sebetulnya di dalam buku ini mencoba teologi yang bervariasi atau varian teologi etis substantif itu
dikaitkan dengan kehidupan politik bangsa dan negara atau politik praktis itu ada 3 level persoalan. Nah, pertama itu adalah persoalan yang kita sebut itu adalah persoalan lokal. Itu bagaimana misalnya persoalan politik lokal, bagaimana politik Islam bisa menyantuni itu, gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan persoalan politik level nasional. Salah satu contoh misalnya tadi Bu Anissa mengatakan bagaimana sistem demokrasi kita yang selama ini menurut saya kelemahannya adalah sistemnya prosedural. Prosedural itu karakteristiknya 50% plus 1 menang. Padahal yang menang itu belum tentu yang terbaik. Nah, itu masalahnya ya. Nah, maka Islam seharusnya mengembangkan wacana demokrasi di Indonesia itu lebih kepada demokrasi berbasis etis. Jadi lebih beretis gitu ya. Nah, kemudian itu level nasional. Nah, level global tadi Bu Anissa juga menyebutkan masalah HAM, masalah gender. Itu adalah tantangan di level global. Nah, artinya apa di sini? Teologi baru politik Muslim di era sekarang ini, di era kontemporer menghadapi simultan 3 level persoalan. Baik persoalan lokal, persoalan nasional, dan juga persoalan global. Dan ini dibutuhkan kontribusi umat Islam untuk menjawab berdasarkan teologi etis substantif. Tadi sudah disebutkan misalnya ada nilai-nilai berperspektif demokratis, berperspektif gender, ramah HAM gitu ya. Bahkan juga misalnya kita berbicara tentang climate change atau kita sebut dengan masalah lingkungan hidup. Saya kira Islam juga ditantang dan dituntut apa kontribusi mereka untuk memberikan semacam kontribusi penting untuk menanggulangi lingkungan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang punya konsen dalam bidang lingkungan itu. Nah, jadi saya kira ini tantangan yang dicoba ditawarkan dalam buku ini, ya mungkin dianggap baru gitu ya. Jadi teologi politik ini ingin menyaut 3 level persoalan itu. Dan di situ yang dalam bahasa saya mungkin bisa enggak teologi politik baru ini menyantuni 3 level persoalan. Dan kita harapkan itu yang sebetulnya yang disasar oleh buku ini. Gitu. Seperti yang tadi Pak Yus bilang, sepertinya satu buku ini tuh baru membahas teologinya aja. Tadi ada kata-kata, boleh dibocorin sedikit, mungkin ada rencana buku selanjutnya terkait dengan cita-citanya yang tadi? Jadi ada 2 lagi. Pertama itu adalah cita-cita politik. Cita-cita politik ini saya diilhami oleh almarhum Profesor Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif itu selalu dalam berbagai persoalan, berbagai wacana beliau berbicara. Mengapa Indonesia ini punya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi mengapa sila itu sejak pertama sampai sekarang menjadi sila yang sudah jadi yatim piatu? Ramai dibicarakan tapi sepi diterapkan. Gitu. Ini sebetulnya cita-cita politik kita adalah untuk kesejahteraan. Nah, di sini tantangannya, kira-kira negara sejahtera itu seperti apa bangunannya? Nah, ini tantangan. Tantangan. Nah, kemudian yang ketiga yang juga menjadi persoalan adalah strategi pencapaian cita-cita. Nah, ini juga menurut saya strategi umat Islam menurut saya perlu merumuskan strategi pencapaian cita-cita politik itu, yaitu negara sejahtera. Nah, tentunya bisa melalui pendidikan, bisa melalui partai politik, bisa melalui kebudayaan. Dan juga kita kerjasama melibatkan semua pihak yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Jadi tidak bisa eksklusif umat Islam mencapai cita-cita itu. Harus bekerja sama, bersifat inklusif. Apapun masyarakat Indonesia, ayo kita sama-sama untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 2 buku ini insya Allah kita ke depan nanti kita rumuskan jadi cita-cita politik, berarti negara sejahtera. Kemudian strategi pencapaian itu saya kira ibaratnya nyanyian Roma Irama, banyak jalan menuju Roma gitu. Nah, saya kira itu strategi gitu ya. Dan kita harus melibatkan semua pihak secara inklusif, nggak boleh eksklusif. Gitu. Luar biasa pemirsa, sahabat podcast FIA UII, banyak hal tadi yang kita bahas ya, dan masih penasaran ini sebenarnya ya sahabat pemirsa sekalian, untuk mengetahui lebih panjang bagaimana sebenarnya strategi maupun cita-cita. Ya, tadi sudah dibocorkan sedikit oleh Pak Yusdani terkait dengan bagaimana kita merancang ini kurang lebih untuk tadi menuju yang etis substantif gitu ya. Ini yang ditawarkan dalam buku Teologi Baru Politik Muslim. Baik pemirsa sahabat podcast FIA UII, senang sekali pagi ini kita bisa berbincang banyak tentang
bagaimana Muslim ya bisa mengenal terkait dengan aliran politik begitu ya, mazhab, maupun bagaimana cara untuk mentransformasikan dan memformulasikan dalam kehidupan politik kita dan kehidupan berbangsa bernegara. Nah, sekian untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saksikan terus podcast FIA UII dalam membedah buku-buku hasil penelitian dosen dari Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Yus. Terima kasih kembali Ibu Anissa. Ya, semoga sehat selalu dan Amin, terus amin. berproduktif Insya Allah. berproduktif. Insya Allah. Jadi selalu memproduksi buku agar Ya. dibanyak baca kalangan dan sebentar lagi akan menuju guru besar ya untuk Amin, bidang insya Allah. studi politik hukum Islam. Amin, amin. Baik, mungkin itu untuk sesi kali ini. Saya Anissa Budiwati undur diri dalam podcast FIA UII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.